Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai soal tryout SBMPTN mata pelajaran geografi yang baru saja kita bahas dan kita ujiankan pada hari-hari sebelumnya. Jadi soal tryout SBMPTN ke-7 mata pelajaran geografi ini adalah soal-soal yang muncul pada materi kelas 10. Oke, langsung saja. Pada umumnya, pengolahan tanah di daerah tegalan dengan crop rotation tujuannya adalah crop rotasi artinya adalah rotasi. Apa tujuannya? Menghambat gulma, meningkatkan kesuburan tanah, menambah kesuburan tanah, menggemburkan tanah, mempertahankan kesuburan tanah. Apakah menghambat gulma dengan adanya crop rotasi? Tidak. Yang kedua, meningkatkan kesuburan tanah. Tidak. Meningkatkan kesuburan tanah itu salah satunya adalah dengan cara pemupukan. Karena menambah kesuburan tanah, menambah dengan meningkatkan itu sama. Kemudian menggemburkan tanah, tidak. Kemudian jawabannya adalah mempertahankan kesuburan tanah. Artinya apa? Agar tidak terlalu sering ditanami dengan apa namanya pengolahan tanahnya itu dengan crop rotasi, itu artinya ada rotasi tanaman, ya, perpindahan ataupun pergantian, maka itu tujuannya adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah. Kemudian, jadi jawabannya nomor satu adalah E. Ya, jawaban nomor satu adalah E. Oke, nomor dua. Unsur interpretasi untuk mengidentifikasi peralatan militer di dalam bunker dengan citra radar adalah apa? Ini kan peralatan militer. Peralatan militer itu adalah bagian daripada apa namanya bangunan, ya, ataupun dalam artian ada wujudnya, ya. Kalau ada wujudnya, wujud nyatanya, maka bisa diidentifikasi dengan apa? Apakah ranah? Jelas tidak. Ya, ranah itu berhubungan dengan warna. Ukuran tidak. Ukuran itu kalau membandingkan antara gedung, misalnya ada gedung yang sama, itu bisa dilihat dari ukurannya. Nah, kemudian bentuk, ya jelas. Jadi peralatan militer itu bisa karena ini adalah ada wujudnya, maka bisa dilihat dengan dalam citra bentuk. Ya, jadi jawabannya adalah C. Bayang tidak. Tekstur tidak. Ini tekstur itu ada halus, ada kasar enggak. Ini jadi jawabannya adalah bentuk. Kemudian yang ketiga, pada umumnya laju pelapukan kimia di wilayah Indonesia berlangsung secara cepat karena kenapa bisa pelapukan kimia di wilayah Indonesia itu berlangsung cepat? Karena wilayah Indonesia itu beriklim tropis. Beriklim tropis itu di mana iklim tropis itu curah hujannya sangat tinggi, ya. Curah hujannya sangat tinggi termasuk di wilayah Indonesia bagian barat. Makanya ketika curah hujannya sangat tinggi, maka di wilayah Indonesia itu terjadilah namanya hutan hujan tropis. Dengan ciri-ciri tumbuhan sifatnya adalah heterogen, bermacam-macam, bahkan sinar matahari tidak sampai ke menyinari ke bagian permukaan bumi ataupun ke tanah karena ditutupi oleh tumbuh-tumbuhan yang dengan daun dan pohon lebat tinggi segala macamnya. Jadi pelapukan kimia di wilayah Indonesia berlangsung secara cepat karena pengaruh daripada hujannya sangat tinggi, curah hujannya sangat tinggi termasuk di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian yang keempat, angin puting beliung terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan perbedaan apa? Perbedaan, apakah perbedaan tekanan, arah angin, suhu, dan kelembaban udara, tebal dan tipisnya awan, tinggi rendahnya tempat. Jadi ketika ada angin puting beliung itu salah satu tandanya adalah muncul yang namanya awan cumulonimbus, ya, ataupun awan yang berwarna hitam pekat. Ya, ini adalah ciri-ciri awan yang bakal terjadi yang namanya hujan lebat. Jadi kenapa bisa terjadi angin puting beliung ini? Karena di dalamnya itu ada yang namanya partikel-partikel udara. Di dalamnya itu juga ada yang namanya tekanan, ya, tekanan udara. Jadi tekanan udara itu maksudnya ada tekanan udara
panas, ada tekanan udara dingin yang sama-sama saling menekan. Akibat dari saling menekan, kemudian stabilitas udaranya itu tidak seimbang, maka terjadilah yang namanya angin puting beliung. Jadi jawabannya itu adalah A, bukan tebal dan tipisnya awan, ya. Jadi angin puting beliung itu terjadi ketika muncul yang namanya, kemungkinan biasanya muncul ketika muncul yang namanya awan cumulus, ataupun mau terjadi ataupun sedang terjadi hujan lebat. Kemudian sifat fisik tanah yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tenaga angin adalah, ini ada sifat fisik tanah yang menyebabkan tanah mudah terangkut oleh tekanan angin adalah apa? Sifat fisik tanah ya jelas apa? Apakah berat jenis dan ukuran, ukuran butir dan tekstur, porositas dan struktur, tekstur dan porositas, struktur dan berat jenis. Jadi jawabannya adalah ukuran butirnya, ada ukurannya halus dan teksturnya itu juga harus tekstur halus. Makanya tanah yang terangkat itu sebenarnya kategorinya adalah debu. Ya. Jadi ukuran butir-butir dan tekstur tanah, ukuran butir-butir terkecil, kemudian dengan tekstur yang halus. Jadi jawaban nomor 5 ini adalah A. Kemudian yang keenam, erosi mengakibatkan terjadinya penurunan kesuburan tanah di daerah pegunungan. Karena, ya, kenapa bisa erosi? Pengikisan yang terjadi kemudian menyebabkan kesuburan tanah semakin turun. Terkhusus terdapat di daerah pegunungan. Alasannya adalah karena tanah apa? Tanah itu pembentukan tanah lembut. Proses pembentukan rehabilitas lahan sulit dilakukan, vegetasi mengalami kerusakan, penurunan kapasitas penahan air, lapisan tanah kayak akan unsur hara, ya jelas. Jadi kenapa kesuburan tanah menurun ketika sering terjadi erosi? Karena ketika terjadi erosi, lapisan-lapisan tanah yang kayak akan unsur hara tersebut akan mengikis dan hilang. Ya, akibat seringnya terjadi yang namanya erosi, lapisan-lapisan tanah yang ada di dalamnya yang kaya akan unsur hara tersebut akan hilang, terbawa oleh air, ya. Makanya kesuburan tanahnya akan turun. Itulah sebabnya. Artinya begini, konsepnya itu tanah kaya akan unsur hara. Ketika terjadi erosi, lapisan tanah yang kaya akan unsur hara ini akan terbawa oleh air. Nah, makanya lah kesuburan tanah akan turun. Jadi jawabannya adalah Oke. Sekarang masuk ke nomor 7. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 skala Richter, ya, skala Richter di Sumatera Barat tahun 2009, artinya gempa Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan hebat pada berbagai bangunan terutama pemukiman. Kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, Kabupaten Pasaman Barat. Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa sekitar 1.117 jiwa. Kajian geografi tersebut menggunakan apa? Ini apa? Apakah ini deskripsi? Ya, apakah ada di sini deskripsi? Ada. Jelas di sini ada deskripsinya. Ya. Deskripsinya, penjelasannya. Interrelasi. Ya. Apakah di sini ada interrelasinya, hubungan yang satu dengan yang lainnya? Jelas ada. Ini gempa bumi kekuatan 6 skala Richter, akibatnya terjadi kerusakan dan menimbulkan korban jiwa. Ya, ini hubungannya. Coba kalau nggak ada gempa bumi, maka tidak akan terjadi korban jiwa ataupun kerusakan. Distribusi, persebaran, ada nggak di sini persebarannya? Ada. Persebarannya itu apa? Ini dia. Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pariaman, Bukit Tinggi, sampai Pasaman Barat. Itu distribusinya. Korologi. Korologi gabungan deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Ya. Jadi, ini semua gabungan. Maka jawabannya adalah korologi. Korelasi ada? Nggak ada korelasi. Cuma 4 prinsip geografi. Ingat, deskripsinya, penjelasannya ada, hubungannya, interrelasinya ada, distribusi, persebarannya ada,
Jika ada yang tiga-tiga itu, maka jawabannya adalah korologi. Kemudian, wilayah Indonesia yang tidak termasuk dalam kriteria gempa bumi adalah pulau yang tidak termasuk kepada kriteria atau sangat jarang sekali terjadi gempa bumi, itu adalah Pulau Kalimantan. Kenapa Pulau Kalimantan? Karena Pulau Kalimantan sangat jauh dari jalur pergerakan lempeng. Sumatera, di sebelah barat ada lempeng Eurasia. Jawa, di sebelah selatannya ada lempeng Indo-Australia. Sulawesi, di sebelah timurnya ada, di sebelah timurnya itu berarti kalau di sebelah timur itu antara Maluku dengan Sulawesi. Di sebelah timurnya itu ada lempeng Pasifik yang bergerak ke utara Papua. Kalimantan nggak ada. Bahkan kita lihat, coba kita perhatikan, di Kalimantan itu ada nggak gunung api. Nah, jadi wilayah gempa di daerah Kalimantan sangat jarang sekali terjadi gempa bumi. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian, usaha pencegahan polusi udara di atmosfera. Kita terutama ditekankan pada lapisan di mana pencegahan polusi udara. Ataupun pada aktivitas udara kita, kemudian yang menyebabkan suhu di permukaan bumi itu menjadi panas atau sejuk, itu di mana? Ada di lapisan stratosfer. Di lapisan stratosfer itu ada namanya O3, yaitu lapisan ozon. Ya. Oke. Oke, sekian saja Nana Bapak semua pembahasan tryout SBMPTN ke-7 mata pelajaran geografi dengan materi kelas 10. Nanti kita bahas lagi untuk tryout soal-soal SBMPTN selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.